akan melalui mengenai penerapan SKDKP Bilamba. Nah, kalau kita lihat minggu kedua dan minggu ketiga kita belajar mengenai manajemen SKDKP Bilamba. Apa saja yang diterapkan oleh perusahaan menggunakan sistem manajemen keselamatan. Nah, ini pertanyaannya, apa saja dan bagaimana menerapkan SKDKP Bilamba? Review ya, kuliah itu kedua. SKDKP Bilamba itu apa? Ya. Ya. Jadi SKDKP Bilamba itu sudah disampaikan minggu yang lalu ya, adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan dan keseluruhan dalam rangka mengendalikan risiko keselamatan pertambangan yang terdiri atas keselamatan kesehatan kerja dan keselamatan operasional pertambangan. Nah, SKDKP Bilamba ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan ya, untuk pengendalian risiko keselamatan pertambangan yang berkaitan dengan kegiatan kerja. Tujuan utamanya apa? Tujuannya adalah untuk menciptakan tenaga kerja yang selamat dan sehat serta operasional tambang aman, efisien dan produktif. Dan ujung-ujungnya perusahaan akan memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Terus apa itu ketiga pertambangan dan pertambangan ya? Sudah saya jelaskan. Intinya adalah kalau ketiga pertambangan merupakan kegiatan untuk menjamin dan melindungi pekerja tambang agar selamat dan sehat. Jadi pekerja itu selamat dalam bekerja dan sehat, sehingga para pekerja itu dapat produktif. Kalau pertambangan itu adalah kegiatan untuk menjamin dan melindungi operasional tambang itu. Dari kegiatan pertambangan, nah, kegiatan pertambangan juga dapat terlaksana dengan baik. Sekarang apa tujuan dan manfaat dari menerapkan ya? Kalau kemarin kita mengkaji manajemennya apa saja yang manajemen itu diterapkan, apa tujuan dan manfaatnya dari penerapan SKDKP Bilamba? Nah, kita tahu bahwa SKDKP itu merupakan bagian yang terpisahkan untuk mengendalikan risiko keselamatan pertambangan. Nah, tentunya tujuannya adalah dan manfaatnya adalah ini ya. Tujuannya dan manfaat yaitu meningkatkan efisiensi keselamatan pertambangan yang terencana, terhubung, terstruktur, dan terintegrasi. Nah, sedangkan yang kedua adalah mencegah kecelakaan tambang, penyakit akibat kerja dan kejadian berbahaya. Tujuannya, terus tujuan yang ketiga menciptakan kegiatan operasional tambang yang aman, efisien, dan produktif. Dan yang keempat adalah menciptakan tempat kerja yang aman, yang sehat, yang nyaman, dan efisien untuk meningkatkan produktivitas. Manfaatnya adalah untuk menjamin terciptanya suatu sistem keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen. Jadi semua terlibat. Kalau berbicara masalah manajemen berarti secara keseluruhan, baik itu pekerja buruh maupun pekerja serikat buruh dan siapapun yang terkait di perusahaan. Nah, tidak hanya perusahaan, juga masyarakat yang di dalam perusahaan juga perusahaan harus bisa menjamin keselamatan dan kesehatan. Itu tujuan dan manfaatnya. Jadi intinya bahwa perusahaan pertambangan wajib menerapkan SKDKP Bilamba. Apa saja yang wajib diterapkan, yang wajib diterapkan itu apa yang kita pelajari ini yang kita pelajari kemarin dan ini pula yang kalian presentasikan nanti ya, diskusi apa saja dan bagaimana menerapkannya. Makanya saya berikan tugas kemarin supaya kalian setidaknya hari ini pada saat saya menyampaikan materi ini kalian sudah paham karena sudah kalian diskusikan dalam satu minggu ini ya. Dan nanti kalian bisa sampaikan. Selanjutnya dasar hukumnya ini ya, dasar hukumnya Peraturan Menteri SDM nomor 26 tahun 2018
pasal 18 mengatakan bahwa kegiatan IUP eksplorasi, IUPK eksplorasi, IUP operasi produksi, IUP operasi IUPK operasi produksi, IUP operasi produksi khusus untuk pengolahan dan atau kemudian wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan pertambangan. Wajib. Jadi perusahaan pertambangan itu wajib menerapkan sistem manajemen pertambangan berdasarkan peraturan Menteri SDM nomor 26 tahun 2015. Apa saja yang diperlukan? Ada 7 itu tadi ya. Elemen tadi. Ada 7 elemen. Kebijakan, perencanaan, organisasi personil, terus implementasi, pemantauan evaluasi dan tindak lanjut, dokumentasi dan tinjauan manajemen dan peningkatan kerja. Selanjutnya, dalam penerapan SKP menerbang ketiga pertambangan, dalam pelaksanaannya perusahaan pertambangan itu wajib menyediakan segala peralatan, perlengkapan dan alat pelindung diri. Selain itu fasilitas juga ya, personil, terus biaya yang diperlukan untuk melaksanakan ketentuan keselamatan pertambangan. Ini wajib. Dan membentuk dan menerapkan organisasi. Jadi menjadikan peralatan organisasi. Ya, kemarin kan saya jelaskan manajemen ya. Manajemen itu macam-macam ya. Pengelolaan, organisasi, sumber daya manusia, peralatan, keuangan, dan lain-lain. Dan ini wajib ya, dalam penerapan SKP menerbang. Apa saja yang diterapkan? Ini tadi ya. Ada 7 elemen. Misalnya kebijakan, itu meliputi penyusunan kebijakan. Jadi kebijakan apa yang akan direncanakan ya, disusun dalam bentuk dokumentasi. Terus isi kebijakannya adalah visi-misi, komitmen, tekad, rangka dan program kerja, dan kebijakannya, komitmen KO-nya, ya. Isinya isi kebijakan itu, komitmen. Terus bagaimana penerapan kebijakannya, terus komunikasinya, bagaimana terus tinjauan kebijakannya. Terus elemen kedua perencanaan, ya. Dari pengenalan awal, ya. Melakukan pengenalan awal, manajemen risiko, terus identifikasi dan pengetahuan terhadap ketentuan perundang-undangan, penerapan tujuan, sasaran dan program, terus rencana kerja dan anggaran pengamatan pertambangan. Elemen 3, organisasi dan personil. Bagaimana menyusun dan menerapkan struktur organisasinya, terus penunjukan KTT, kepala tambang bawah tanah, dan kepala kapal truk untuk perusahaan pertambangan, personil ya, pelaksana kegiatan pertambangan, terus penunjukan PGO, perusahaan, dan lain-lain. Struktur organisasi. Terus pembentukan dan penetapan bagian K3 pertambangan dan bagian K pertambangan. Jadi merupakan bagian tersebut bidang tersebut dalam menangani K3 momen K pertambangan. Terus penunjukan pengawas ya. Jadi penunjukan pengawas personal dan pengawas teknik. Terus penunjukan tenaga teknik khusus pertambangan. Selanjutnya pembentukan penetapan komite keselamatan pertambangan, penunjukan tim tanggap darurat, terus seleksi penetapan personil dan penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan pelatihan serta bekerja. Penyusunan penetapan dan penerapan publikasi keselamatan pertambangan, pengenalan pengelolaan administrasi, penyusunan dan penerapan pendokumentasian. Jadi kegiatan pendokumentasian. Elemen keempat ya, pelaksanaan pengelolaan personal, pelaksanaan pengelolaan lingkungan kerja dan lain-lain ya, sampai
tercapai dengan pasangan keselamatan luar pekerjaan. Jadi tidak hanya di dalam dan juga di luar pekerjaan. Terus yang kelima, evaluasi dan tindak lanjut. Tentunya setelah dilaksanakan kegiatan SKP dilaksanakan harus dievaluasi dan ditindaklanjuti melalui pemantauan dan pengukuran kerja. Jadi dipantau, diukur, harus terukur, dari target yang ditetapkan berapa realisasi yang sudah dilakukan. Terus inspeksi pelaksanaan pertambangan, evaluasi kepatuhan, terus penyelidikan kecelakaan, kemudian terjadi kecelakaan, insiden, terus evaluasi pengelolaan instalasi keselamatan pertambangan, audit internal, terus tindak lanjut tidak sesuai apabila dalam evaluasi hal yang perlu disempurnakan, apabila ada kesalahan dan tidak sesuaian harus ditindaklanjuti. Tentunya tindak lanjut ini untuk memperbaiki kondisi yang ada sehingga kegiatan personal dari keselamatan kerja ini dapat berjalan dan terlaksana dengan baik. Dokumentasi yang meliputi penyusunan manual SKP, terus pengendalian dokumen, pengendalian rekaman, dan penetapan jenis dokumen dan rekaman. Untuk 3 manajemen tertinggi perusahaan wajib melaksanakan tinjauan manajemen terhadap penerapan sistem SKP. Jadi ini dilakukan oleh manajemen tertinggi. Tujuan ini mencakup juga penilaian kesempatan untuk peningkatan dan kebutuhan akan perubahan terhadap sistem. Jadi apa saja yang diperlukan terkait dengan perubahan, terkait dengan pelaksanaan tindak lanjut dan evaluasi inspeksi di dalam video. Kita masuk ke ini aja, akuntabilitas bahwa terhadap penerapan SKP Minerba itu wajib diadakan audit internal itu setidak-tidaknya 1 tahun sekali. Ini kemarin sudah saya jelaskan terkait dengan audit internal. Apa bedanya audit internal dan eksternal? Saya tahu ya, sekarang. Jadi untuk audit internal itu orang-orang yang bekerja itu dia dari dalam perusahaan itu sendiri dan untuk perusahaan itu sendiri. Eksternal? Dari luar Pak orang. Mengaudit perusahaan. Ya. Terus apa yang membedakannya? Mengapa harus internal dan mengapa harus eksternal? Juga mungkin kalau untuk internal dan eksternal itu untuk menyamakan hasilnya gitu ya Pak. Atau bisa juga waktu itu pernah juga sempat membaca Pak, misal ada masalah di audit internal yang tidak bisa diselesaikan, maka bisa mengambil orang untuk melaksanakan audit eksternal gitu, untuk membantu menyelesaikan masalah perusahaan. Ya, jadi intinya gini, kalau internal itu dilakukan oleh pihak internal perusahaan itu sendiri. Peraturan mengatakan bahwa ini wajib dilakukan minimal 1 tahun sekali. Berarti audit internal ini itu dilakukan secara berkala. Minimal 1 tahun sekali. Kalau minimal 1 tahun sekali, kira-kira kalau 3 bulan sekali boleh? Boleh nggak? Boleh kan? Atau 2 bulan sekali boleh kan? Ya. Tergantung kebutuhan perusahaan. Dia mengkalkulasi dan mengaudit. Apakah pelaksanaan kegiatan SMKP Minerba yang dilakukan oleh mereka sendiri itu sudah dapat berjalan dengan baik atau tidak. Nah, kalau audit eksternal itu lebih bersifat kepada insiden, terjadinya insiden, misalnya kecelakaan kerja. Nah, kecelakaan kerja yang mengakibatkan berdampak luas misalnya. Nah, harus didatangkan pemeriksa atau auditor dari luar, seperti independen, biasanya dari pemerintah dan nanti dari auditor independen untuk
menilai apakah terjadi pelanggaran atas peraturan yang berlaku atau tidak. Gitu. Itu bedanya antara internal dan eksternal. Ingat ya, nanti kalau ada was yang keluarkan itu orang bisa jawab semuanya. Terus dalam hal terjadi kecelakaan ya, atau bencana atau untuk kepentingan pencarian kinerja keselamatan pertambangan, kepala inspektur tambang dapat meminta audit eksternal. Nah ini ya, eksternal terhadap penerapan SNKP apabila terjadi kecelakaan, insiden, seperti insiden, bencana atau kepentingan penilaian kinerja. Bisa saja misalnya internal diragukan kebenarannya. Bisa saja perusahaan meminta audit eksternal untuk melakukan audit. Nah hasil audit ya, eksternal SNKP disampaikan paling lambat 15 hari setelah kepala inspektur tambang menetapkan tingkat pencapaian penerapan SNKP menetapkan dan tingkat rekomendasi selanjutnya berdasarkan hasil audit. Pemilihan dan pengawasan penerapan SNKP menetap itu dilaksanakan oleh inspektur tambang. Nah siapa itu KAI? Ya? Siapa itu inspektur tambang? Ada yang tahu? Ini kepala teknik tambang ya. Ini kepala teknik tambang. Kepala teknik tambang adalah seorang yang memiliki posisi tertinggi dalam struktur organisasi lapangan pertambangan yang memimpin dan bertanggung jawab atas terlaksananya operasional tambang sesuai dengan kaedah teknik tambang yang baik. Jadi yang bertanggung jawab terhadap operasional pertambangan di lapangan adalah kepala teknik tambang. Saya adalah ini ya, membuat peraturan internal perusahaan mengenai penerapan kaedah tadi tambang yang baik. Terus mengangkat pengawas operasional dan pengawas teknis, mengesahkan PGO dan melakukan evaluasi kinerja PGO. Ini PGO ya. Apa tugas dan jawabnya? PGO itu adalah ini penanggung jawab operasional, yaitu orang yang memiliki jabatan tertinggi dalam sektor organisasi perusahaan jasa pertambangan di wilayah kegiatan usaha pertambangan dan bertanggung jawab kepada KTT tadi KTT atas dilaksanakannya atau dipatinya peraturan perundang-undangan mengenai kaedah teknik tambang yang baik. Ini PGO. Tugasnya ini ya, tugasnya ada 11 ya. Jadi menerjemahkan proyek-proyekan perencanaan proyek manajemen, terus mempersiapkan dan menetapkan ya berbagai pelaksanaan pekerjaan, terus menyusun perencanaan budget operasional, mempersiapkan informasi proyek yang kurang, melakukan koordinasi dengan owner proyek, monitor, memastikan pelaksanaan pekerjaan dengan baik, melakukan evaluasi, menjamin kepatuhan terhadap standar kesehatan, dan mentaati segala ketentuan peraturan yang berlaku. Jelas dan tanggung jawab PGO. Terus inspektur tambang, apa kira-kira inspektur tambang? Nanti kalian lulus dari sini, ya, mendaftar pegawai negeri ya, di Kementerian SDM jadi inspektur tambang. Inspektur tambang adalah pejabat dia fungsional yang bertugas melakukan pengawasan secara independen di bidang pertambangan. Nah kalau kita berbicara pengawasan secara independen, kira-kira inspektur tambang ini pegawai perusahaan atau tidak? Tidak. Pegawai mana? Pemerintah ya? Bukan apa? LSM? Bukan. Pemerintah. Jadi inspektur tambang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional dalam melakukan inspeksi tambang di bidang teknikan dan lingkungan atas pelaksanaan kegiatan usaha
Pertambangan Mineral Batubara pada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara. Jadi Inspektur Tambang ini adalah pegawai dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara yang ditugaskan sebagai Inspektur Tambang. Nah, ini kait tadi ya. Saya tanyakan kayak, dikira apa? Ini apa? Dari tadi yang terberas atau yang tertinggi? Kait apa? Ini ya, kait adalah pejabat ya. Secara ex officio memiliki jabatan direktur yang bertugas pokok dan fungsi di bidang keteknikan dan lingkungan pertambangan mineral dan batubara pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara. Jadi secara ex officio kepala pertambangan kayak ini dia adalah direktur ya, direktur yang membidangi masalah pertambangan di Kementerian SDM. Kalau direktur itu disebutkan eselon 2, jadi menteri eselon 1 itu direktur jenderal, di bawahnya direktur. Setelah direktur itu ada satu organisasinya kepala bidang reseksi. Nah, fungsionalnya termasuk salah satunya adalah ini tadi ya, ini Inspektur Tambang. Ini di bawah secara organisasi di bawah kepala Inspektur Tambang. Nah, saya rasa itu ya, ada yang ditanyakan terkait dengan penerapan Undang-Undang 44. Silakan. Nanti kita lanjutkan diskusi ya, diskusi atas tugas yang diberikan kemarin. Ini sudah berapa ya? 30 ya. Nanti kita 50 menit ya. 50 menit kita diskusi 7 elemen yang kami menerpa yang tulisnya kemarin. Oke, kalau tidak ada ya. Kalau terjadi kecelakaan di pertambangan, siapa yang bertanggung jawab untuk kecelakaan tersebut, Pak? Organisasi berkali masalah tapi terlupa. Nah, ini tentunya itu tadi ya di bawah kendali Inspektur Tambang. Jadi ada organisasi sendiri yang berkali masalah kecelakaan. Ya, silakan. Bertanya Pak, tadi kan jika terjadi kecelakaan atau insiden kan dilakukan auditorium luar. Nah, apakah semua kecelakaan dilakukan audit luar atau hanya kecelakaan tertentu Pak? Tergantung besar kecilnya kecelakaan. Nah, apabila kecelakaan ini disinyalir karena adanya pelanggaran perundang-undangan yang berakibat fatal ya, itu wajib dilakukan audit oleh Inspektorat. Nah, kalau kemudian kecelakaan biasa yang kecil-kecilan saja itu internal saja. Sepanjang tidak melakukan pelanggaran terhadap perundang-undangan. Ya, terus itu ya. Oke, ya. Kemudian ada ruang lingkup SMKP Rehabilitasi. Ruang lingkup SMKP Rehabilitasi mencakup semua aspek terkait K3 dalam organisasi. Seperti yang pertama adalah prosedur keselamatan. Nah, di prosedur keselamatan ini dapat prosedur operasi standar atau SOP untuk tugas-tugas berbahaya. Kemudian penilaian risiko, dokumentasi, identifikasi, analisis, dan mitigasi risiko. Kemudian yang ketiga, latihan dan pelatihan. Catatan tentang pelatihan dan latihan ketiga yang dilakukan.
Kemudian ada prinsip-prinsip SMKP dokumentasi. Prinsip-prinsip SMKP dokumentasi memastikan integritas dan kegunaan dokumentasi. Yang pertama ada penjelasan, dokumen harus ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami. Kemudian ada akurasi, informasi dalam dokumen harus akurat dan tertulis. Kemudian yang ketiga, kelengkapan, semua informasi penting harus diletakkan dalam dokumen. Dan yang terakhir, aksesibilitas, dokumen harus mudah ditemukan dan diakses. Baik, terima kasih. Selamat siang. Kami dari kelompok 4 dengan saya sendiri Karolina Najah Septimania dan saya sendiri Joevan Muhammad Taufik. Saya Sifanya Perawan. Saya sahabat Pak Musnamo. Saya Sarbaman dan teman saya satu lagi Bona Nabawan yang berhalangan hadir untuk siang hari ini. Ya, baik, Bapak dan teman-teman rekan sekalian, kami akan mempresentasikan tentang implementasi sistem manajemen keselamatan atau SMKP mineral dan batu bara. Baik, kita langsung saja. Untuk latar belakang dari diskusi kami itu adalah keselamatan kesehatan kerja atau K3 di sektor pertambangan merupakan suatu aspek yang penting dan menjadi dasar utama di dalam sektor pertambangan. Banyaknya dampak negatif atau dampak yang mungkin merugikan bagi lingkungan sekitar area pertambangan. Untuk mengatasi hal ini, sistem manajemen keselamatan pertambangan itu perlu diterapkan di suatu perusahaan tambang seperti itu. Jadi untuk memastikan bahwa kegiatan pertambangan yang berlangsung atau kegiatan penambangan yang berlangsung itu sesuai dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi tidak merugikan baik pekerja ataupun pihak-pihak tertentu seperti itu. Dan SMKP ini harus sesuai dengan standar nasional Indonesia atau dari pemerintah seperti itu. SMKP ini mencakup pengelolaan teknis, sumber daya manusia, yaitu adalah pekerja di tambang itu sendiri, pelatihan dan pengembangan budaya keselamatan di seluruh organisasi. Namun implementasi SMKP itu menghadapi berbagai tantangan, terutama pada penyesuaian regulasi sehingga membutuhkan kerjasama antara pemerintah, perusahaan, dan pekerja. Hal ini yang menjadi latar belakang dari diskusi. Banyaknya dampak negatif atau dampak yang mungkin merugikan bagi lingkungan sekitar area pertambangan. Untuk mengatasi hal ini, sistem manajemen keselamatan pertambangan itu perlu diterapkan di suatu perusahaan tambang seperti itu. Jadi untuk memastikan bahwa kegiatan pertambangan yang berlangsung atau kegiatan penambangan yang berlangsung itu sesuai dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi tidak merugikan baik pekerja ataupun pihak-pihak tertentu seperti itu. Dan SMKP ini harus sesuai dengan standar nasional Indonesia atau dari pemerintah seperti itu. SMKP ini mencakup pengelolaan teknis, sumber daya manusia, yaitu adalah pekerja di tambang itu sendiri, pelatihan dan pengembangan budaya keselamatan di seluruh organisasi. Namun implementasi SMKP itu menghadapi berbagai tantangan, terutama pada penyesuaian regulasi sehingga membutuhkan kerjasama antara pemerintah, perusahaan, dan pekerja. Berdasarkan diskusi ya, saya sendiri dan saya untuk kalian, dengan harapan bahwa diskusi yang dilaksanakan bisa lebih menambah wawasan kalian dalam kalian lebih lagi mengerti apa itu terkait dengan SMKP menambah. Nah, untuk itu perkuliahan saya katakan cukup ya, selesai untuk hari ini. Akan selamat jumpa ya untuk minggu depan. Terima kasih.